Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are in a good condition. Okay friends, before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum memulai materi hari ini, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman, ada yang tahu apa nama benda yang Miss Aziza bawa ini? Ya, betul. Ini adalah globe. Teman-teman, coba kalian perhatikan. Kenapa ya pada globe ini ada garis-garis khayalnya? Apakah ada yang tahu apa nama garis-garis tersebut? Apa ya fungsinya? Teman-teman, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang komponen peta. Siapa yang masih ingat apa saja komponen peta? Hari ini kita akan belajar cara mengetahui suatu daerah dengan melihat garis lintang dan garis bujurnya. Materi garis lintang dan garis bujur kita pelajari untuk mengetahui iklim suatu daerah, mengetahui letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, serta mencari perbedaan waktu antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi pelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar cara mengetahui daerah dengan melihat garis lintang dan garis bujurnya, kita harus tahu definisi dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Garis lintang yang tepat pada garis 0 derajat disebut garis khatulistiwa. Ini adalah garis lintang 0 derajat yang disebut dengan garis khatulistiwa. Garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan.
Garis bujur utama atau yang terletak di garis 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris. Ini adalah garis 0 derajat bujur dan ada di kota Greenwich, Inggris. Garis bujur terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Sekarang, kita akan mengobservasi peta untuk menentukan letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Teman-teman, pertama kita akan mengobservasi peta Indonesia. Ayo, kalian siapkan peta Indonesianya. Ada sedikit revisi pada peta tersebut. Tulisan LU yang ada setelah angka 5 dan angka 10 di bagian ini, di bagian ini ya teman-teman, diganti dengan lintang selatan atau LS. Nah, sekarang perhatikan peta kalian. Sesuai definisi yang sudah disebutkan, coba kalian tunjuk mana yang merupakan garis lintang. Ya, ini adalah contoh garis lintang. Garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Indonesia dilalui oleh titik 0 derajat. Ini titik 0 derajat atau yang disebut dengan garis khatulistiwa. Sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sekarang, coba kalian tunjukkan yang mana garis bujur. Ya, ini adalah contoh garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Sekarang, coba kalian perhatikan garis 0 derajat atau garis khatulistiwa. Wilayah yang berada di atas garis 0 derajat disebut dengan wilayah lintang utara. Yang ini yang wilayah lintang utara. Sedangkan wilayah yang berada di bawah garis 0 derajat disebut lintang selatan. Ini adalah wilayah lintang selatan. Pertama-tama, kita akan mengobservasi peta Indonesia berdasarkan garis lintang selatan atau perhatikan wilayah Indonesia bagian utara. Paling ujung atau paling utaranya wilayah Indonesia berada di Pulau Sumatera. Kita tarik garis ke kiri, kira-kira berada di 1 derajat di atas garis 5 derajat lintang utara. Ya, jadi untuk wilayah Indonesia bagian utaranya berada di 6 derajat lintang utara. Sedangkan wilayah Indonesia paling selatan ada di sini, kita tarik garis ke kiri juga, ya. Ternyata ada 1 derajat lebih dari garis 10 derajat lintang selatan. Jadi 10 tambah 1, 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia untuk garis lintangnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sekarang kita akan mengobservasi wilayah Indonesia menggunakan garis bujurnya. Kita tentukan ini adalah wilayah paling barat Indonesia, tepat berada di garis 95 derajat bujur timur. Jadi untuk paling barat Indonesia berada di 95 derajat bujur timur. Nah, kenapa bujur timur? Karena Indonesia berada di sebelah timur kota Greenwich, Inggris. Nah, untuk wilayah paling timurnya ada di sini. Kita tarik garis ke atas, ternyata ada 1 derajat melebihi garis atau titik 140 derajat bujur timur.
Jadi untuk wilayah paling timur 140 tambah 1 derajat bujur timur menjadi 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia berdasarkan garis bujurnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, jadi wilayah Indonesia secara keseluruhan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami untuk mengobservasi peta Indonesianya? Karena di worksheet 6 kalian akan diminta menentukan lokasi daerah yang ada di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita akan mengobservasi peta Jawa Tengah dan menentukan letak kota Klaten berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Untuk menentukan garis lintang dan garis bujur dari sebuah kota, kita harus menentukan atau memastikan titik terluar dari kota tersebut di bagian utara, selatan, barat, dan timur. Ini adalah kota Klaten. Kita akan mencoba mengobservasi garis bujur timurnya. Kenapa garis bujur timur? Karena Pulau Jawa sama dengan Indonesia berada di sebelah timur dari kota Greenwich, Inggris, sehingga masuk ke dalam wilayah bujur timur. Nah, ini adalah titik terbarat dari kota Klaten. Kita tarik garis ke atas karena kita akan menentukan wilayah bujurnya, berarti kita tarik garis bujurnya. Nah, di wilayah terbarat dari kota Klaten ada di titik ini, ya teman-teman ya. Kita tarik garis lurus. Nah, dia ada di sini. Coba kita hitung ini berapa derajat ya? Ya. Kita perhatikan, di sini tertulis 110 derajat bujur timur dan 111 derajat bujur timur. Berarti jarak antara satu garis adalah 1 derajat. Nah, oleh karena itu, kita akan buat titik-titik bantu yang bentuknya desimal. Setiap titik bantu merupakan desimal 0,1. Jadi ada 10 titik sampai ke 111. Ya, kita hitung, berarti di sini adalah 110,1 derajat bujur timur, lalu 110,2 derajat bujur timur, 110,3, 110,4 dan 110,5 derajat bujur timur. Nah, berarti kota Klaten berdasarkan garis bujurnya ada di 110 derajat bujur 110,5 derajat bujur timur sampai, nah kita tarik garis di wilayah paling timurnya, tarik garis ke atas juga. Nah, berarti ternyata ada di sini teman-teman garis lurus, kira-kira ini sudah lurus ya. Nah, ini dia. Berarti kalau tadi 110,5 di sini, kita hitung lagi 110,6, 110,7 dan 110,8. Jadi untuk wilayah garis bujurnya, kota Klaten berada di 110,5 sampai 110,8 derajat bujur timur. Sedangkan wilayah lintangnya, karena Pulau Jawa berada di bawah garis khatulistiwa, berarti Pulau Jawa berada di wilayah lintang selatan. Sekarang kita ambil atau kita tarik garis titik terutaranya kota Klaten. Ini titik terutaranya. Kita tarik garis ke kanan. Nah, ternyata ada di titik bantu ini. Ya, kita hitung sama, ini titik bantunya 0,1 setiap titik. Jadi kita hitung 7,1
7,2, 7,3, 7,4, dan 7,5. Ya, jadi wilayah Kota Klaten paling utara adalah 7,5 derajat lintang selatan. Sedangkan paling selatannya, kita tarik garis juga ke kanan. Ya. Kita hitung lagi. 7,5, 7,6, 7,7, 7,8. Jadi, wilayah Kota Klaten berdasarkan garis lintang selatannya yaitu 7,5 derajat lintang selatan sampai 7,8 derajat lintang selatan. Jadi, Kota Klaten berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya yaitu 7,5 derajat lintang selatan sampai 7,8 derajat lintang selatan dan 110,5 derajat bujur timur sampai 110,8 derajat bujur timur. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan sudah bisa kalian pahami ya cara mengobservasi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Teman-teman, sekian penjelasan materi hari ini. Selanjutnya, kalian akan menyelesaikan worksheet 6. Di worksheet 6, kalian tulis definisi garis lintang, garis bujur, serta letak astronomis Indonesia. Selain itu, kalian observasi peta yang ada di worksheet, kemudian tentukan letak kota Purwokerto dan Brebes berdasarkan garis lintang dan bujurnya. Juga tentukan kota yang berada di garis 6,8 derajat sampai 7,1 derajat lintang selatan dan 109,5 sampai 109,8 derajat bujur timur. Selamat mengerjakan. Teman-teman, tahukah kalian hanya ada 12 negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan hanya ada satu kota yang persis berada di titik 0 derajat, yaitu kota Pontianak. Ada yang tahu di mana kota Pontianak? Di kota ini dibangun Tugu Khatulistiwa. Tugu tersebut dibangun pada tahun 1928 oleh tim ekspedisi internasional dari Belanda. Pada awalnya, tugu tersebut hanya berupa tonggak dan tanda panah yang kemudian disempurnakan menjadi monumen Tugu Khatulistiwa dan diresmikan pada tahun 1991. Setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September di Tugu Khatulistiwa dijadikan lokasi hari kulminasi matahari. Titik kulminasi merupakan titik di mana matahari persis berada di atas garis khatulistiwa. Saat fenomena alam ini berlangsung, bayangan tugu akan hilang beberapa detik, walaupun diterpa oleh sinar matahari. Demikian juga bayangan benda-benda yang ada di sekitar Tugu Khatulistiwa. Ini menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi masyarakat sekitar Pontianak. Mereka melihat bayangan mereka menghilang di saat titik kulminasi ini. Hal menarik lain bagi wisatawan yang berkunjung ke Tugu Khatulistiwa adalah mereka yang melintasi garis 0 derajat, mereka akan mendapatkan sertifikat piagam perlintasan Khatulistiwa. Jika pandemi sudah berakhir, kota Pontianak dan Tugu Khatulistiwa bisa menjadi salah satu tujuan wisata bagi kita. Oke teman-teman, bagaimana dengan video pembelajaran hari ini? Miss yakin kalian mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan jika memperhatikan video tersebut. Dan jangan lupa ya, kerjakan worksheet-nya. Okay, friends, before we close our lesson, let's recite